Ya, polisi menghentikan sementara pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Subsidi BBM bengkak, pemerintah dilematis dalam menentukan harga Pertalite dan solar. Festival Batavia menandai diaktifkannya kembali kawasan Kota Tua pasca revitalisasi. Halo pemirsa, dan apa kabar Anda di hari Sabtu hari ini? Pemeriksaan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang akan dilanjutkan kembali pada Rabu depan 31 Agustus 2022. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya pemirsa, polisi menghentikan sementara pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri menjelaskan pemeriksaan istri Ferdy Sambo itu akan dilanjutkan kembali pada Rabu 31 Agustus 2022 mendatang. Sementara rekonstruksi kejadian akan dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo Selasa 30 Agustus. Setelah belasan jam diperiksa, pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati dihentikan sementara. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan dihentikan lantaran sudah larut malam dan juga untuk menjaga kondisi kesehatan Putri Chandrawati. Nantinya pemeriksaan akan dilanjutkan pada hari Rabu 31 Agustus 2022 mendatang dengan metode konfrontasi terhadap keterangan tersangka lainnya. Sementara itu, polisi juga akan melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara yakni di rumah dinas Ferdy Sambo yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan. Rekonstruksi tersebut akan dilaksanakan pada Selasa 30 Agustus 2022 dengan menghadirkan langsung 5 tersangka. Selain kelima tersangka, polisi juga mengundang Jaksa Penuntut Umum, Komnas HAM, dan juga Kompolnas. Pemeriksaan saudari PC pada malam hari ini dihentikan dulu, ya karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup, malam hari ini akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Rencana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka. Ya, 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, Junto 55 dan 56. Dan saat ini pemirsa sudah terhubung bersama kami Yola Dwiyanti di Barreskrim Mabes Polri. Yola, selamat sore. Apa ada informasi terbaru terkait dengan alasan pemeriksaan Putri Chandrawati ditunda? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Memang hingga hari ini kami masih menunggu apakah hari ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus dari pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun dapat kami sampaikan memang pada kemarin, ini tepatnya di tanggal 26 Agustus 2022, ini memang sudah dilakukan proses pemeriksaan perdana oleh Putri Chandrawati setelah ditetapkannya sebagai tersangka pada Jumat tanggal 28 Juli 2022 lalu. Dan memang dari hasil pemeriksaan kemarin ini Putri Chandrawati tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri sekitar pukul 10:40 dan disusul dengan kedatangan dari pengacara Arman Hanis yang mengatakan bahwa Putri Chandrawati sebelum dilakukan pemeriksaan BAP ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Dan memang pada kemarin ini Putri Chandrawati dinyatakan sehat sehingga dinyatakan siap untuk melakukan proses pemeriksaan BAP yang mana proses pemeriksaan tersebut ini berlangsung lebih dari 12 jam. Dan memang Kadif Humas Mabes Polri ini Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Putri Chandrawati hingga
hingga tadi malam ini belum selesai dilakukan pemeriksaan, sehingga harus dilakukan pemeriksaan kembali ini pada tanggal 31 Agustus 2022 mendatang dengan metode konferensi yang mendatangkan 3 tersangka lainnya, yakni Baradae, Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh kuasa hukumnya, yakni Harman Hanis, yang mengatakan tidak ada proses penahanan setelah dilakukan pemeriksaan dikarenakan memang proses pemeriksaan tersebut belum rampung dilakukan. Dan setelah melakukan proses pemeriksaan, Putri Chandrawati ini kembali ke rumah pribadi yang berada di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Sementara itu, Fani. Mungkin Yola, terkait dengan hasil dari pemeriksaan Putri Chandrawati kemarin, apakah ada informasi juga terkait dengan kondisi kesehatan, sakit apa atau pengobatan seperti apa yang sedang dijalankan? Ya, Fani dan juga pemirsa, memang Kadif Humas Irjen Pol Dedy Prasetyo ini mengatakan bahwa proses pemeriksaan ini terpaksa diberhentikan dikarenakan memang mengingat waktu semalam ini sudah larut malam dan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan, yakni Putri Chandrawati. Dan memang pada hari Rabu mendatang ini akan dilakukan proses pemeriksaan ulang dengan metode konferensi yang mendatangkan 3 tersangka lainnya, yakni Baradae, Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Fani. Terima kasih Yola Duyanti melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Putri Chandrawati, tersangka pembunuh Brigadir J yang juga merupakan istri dari mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, telah menjalani pemeriksaan di gedung Barreskrim Polri selama 15 jam. Penyidik Barreskrim Polri menghentikan sementara pemeriksaan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu besok. Putri Chandrawati tidak ditahan dan usai pemeriksaan di Barreskrim Polri selama 15 jam dengan 80 pertanyaan, ibu 4 anak ini kembali pulang ke rumah kediamannya di wilayah Duren 3, Jakarta Selatan. Alasan penghentian yaitu menjaga kesehatan Putri Chandrawati karena Rabu besok tanggal 31 Agustus agenda pemeriksaan adalah konfrontir bersama sejumlah tersangka seperti Barada Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Pada malam hari ini dihentikan dulu, ya karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup malam hari ini, akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Putri Chandrawati memulai pemeriksaan oleh penyidik Barreskrim Polri hari Jumat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Pemeriksaan jadi yang pertama bagi Putri pasca ditetapkan jadi tersangka. Putri jadi tersangka kelima dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua bersama suaminya Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sosok istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, jadi salah satu kunci kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Polisi mengatakan Putri Chandrawati ada di lokasi saat sang brigadir dieksekusi. Satu persatu orang-orang di lingkaran Irjen Verdi Sambo terseret pusaran kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain Verdi Sambo yang diduga sebagai aktor utama drama pembunuhan, ajudannya Baradae dan Brigadir Riki serta Kuat Ma'ruf, sopir dari Putri Chandrawati, juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Barreskrim Polri menyatakan polisi menemukan 5 DNA di lokasi tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Temuan DNA inilah yang dijadikan titik awal penyidikan kematian sang brigadir. Penyidik akhirnya mengetahui bahwa terdapat 6 orang termasuk korban yang berada di lokasi tewasnya Brigadir J saat terjadi insiden pembunuhan. 5 temuan DNA di TKP tersebut antara lain milik Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Riki, Kuat Ma'ruf, dan istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati. Kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di
seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Dalam kasus ini, sosok istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, memegang peranan kunci. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan melemparkan spekulasi ke publik dengan mengatakan motif pembunuhan tidak lepas dari kasus yang hanya boleh didengar orang dewasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, begitu banyak drama dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Skenario sang Jenderal Bintang 2 Ferdi Sambo melibatkan sang istri Putri Chandrawati sebagai aktor utama yang akhirnya juga ikut terseret sebagai tersangka. Begitu banyak drama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Skenario yang dibangun Ferdi Sambo menempatkan sang istri Putri Chandrawati sebagai tokoh utama yang pada akhirnya turut terseret sebagai tersangka. Sejak awal kejadian penembakan di Duren 3, sosok Putri terus menjadi sorotan publik. Nama Putri hanya sekali muncul ke publik saat menjenguk Ferdi Sambo pada 7 Agustus lalu di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Di awal mencuatnya tragedi berdarah di rumah sang jenderal, Putri Chandrawati memposisikan diri sebagai korban pelecehan seksual yang diklaim dilakukan oleh Brigadir Yosua. Bahkan saat memberikan pernyataan di hadapan awak media, Putri terkesan menyalahkan almarhum Brigadir Yosua atas apa yang menimpa keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun semua itu hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Skenario pelecehan pun terbantahkan. Putri Chandrawati menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Yosua. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabar Reskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi. Tak main-main, Putri dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal yang sama untuk menjerat Ferdi Sambo dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan seorang ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now. Kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.